warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofini dari SMP Kedungkarang mau melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika. Pertama, saya mau menanyakan kepada Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau hubungan moral? Ya, ini merupakan kasus kenaikan kelas murid yang mengandung dilema etika. Kelulusan atau kenaikan? Kelulusan. Selama ini menurut Bapak dalam mengambil keputusan sekolah untuk kasus kelulusan murid biasanya dilakukan apa atau bagaimana? Ya, kami sebagai kepala sekolah ya dengan melakukan musyawarah dengan Bapak Ibu Dewan Guru SD sini melalui rapat kenaikan kelas itu tiap tahun dilaksanakan. Seperti itu Pak. Iya. Yang ketiga, langkah-langkah bagaimana Bapak dalam melakukan kegiatan tersebut? Ya, kami melakukan dengan cara mengidentifikasi kasus, ya, mencari solusi dengan mempertimbangkan dampak negatif positif atau resiko kecil atau besar Tuhan tidak akan diatur. Untuk yang selanjutnya Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak rasa efektif dalam mengambil keputusan? Ya, dengan melakukan musyawarah dengan Bapak Ibu Dewan Guru bersama-sama mengidentifikasi kasus dengan pertimbangan kemanusiaan, keadilan, dan bertanggung jawab yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Selanjutnya Pak, dalam melaksanakan pengambilan keputusan tersebut, apakah Bapak melaksanakannya secara terjadwal atau langsung identifikasi secara ideal? Ya, adanya pertentangan antara dilema keadilan dan kasihan. Jika anak tersebut tidak naik, maka dia juga akan mengalami permasalahan, tentunya akan tidak mau berangkat sekolah atau putus sekolah. Itu menjadi masalah lagi. Itu yang menyebabkan dilema di situ ya Pak? Iya, dilema etika itu tadi. Biasanya kasus-kasus tersebut itu dimusyawarahkan dengan guru dengan terjadwal apa secara langsung Pak? Ya, penyelesaian kasus ini sifatnya terencana. Saya selesaikan secara jadwal dan terorganisir, dan kasus identifikasi ini kami selesaikan secara langsung dengan musyawarah bersama Dewan Guru SD di sini. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor yang mendukung untuk mempermudah penyelesaian kasus dilema etika tersebut Pak? Ya, selama ini dalam mengambil keputusan saya lebih nyaman dan terbantu dengan adanya andil dari rekan-rekan guru, Dewan Guru ya, yang ada di sini bersama komite dan stakeholder. Terima kasih. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, menurut Bapak pembelajaran apa yang dapat diambil dari kasus dilema etika tersebut Pak? Ya, adanya tanggung jawab dalam mengambil keputusan terhadap kasus yang mengandung dilema etika tersebut, perlu mempertimbangkan kebajikan dan mempertimbangkan resiko terkecil dalam bentuk apapun. Ya, terima kasih Pak. Itu sedikit wawancara yang dapat saya sampaikan dan minta persetujuan pertanyaan dari Bapak. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari teman-teman mau melakukan wawancara terkait tentang kenaikan siswa itu kami mau mewawancarai kepala sekolah SD Kedungkarang terkait tentang pengambilan keputusan kenaikan kelas siswa dari pihak. Untuk pertama, pada siang ini saya menanyakan bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi atau mengklarifikasi masalah kasus yang mengandung dilema etika. Di sini yang saya tanyakan masalah menaikkan siswa anak yang kurang mampu dalam mengikuti pembelajaran
menurut Bapak bagaimana cara mengidentifikasi kasus tersebut? Kita untuk mengatasi masalah anak mau dinaikkan tapi dengan kondisi kurang mampu dalam menangkap pelajaran di kelompok belajar. Ini kadang-kadang memang tujuannya kalau ini anak itu tidak dinaikkan, anak semakin down istilahnya, akhirnya malah tidak mau sekolah. Ini kan memang menjadi dilema bagi kita. Jadi Bapak Ibu ini sudah menyampaikan kami masalah. Terima kasih Pak untuk jawaban pertama. Bisa saya tulis dulu. Lalu yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait masalah tersebut? Biasanya seperti ini, ada anak yang mengalami kami minta pendapat dari teman bersama di kelas menengah. Jadi untuk mau menaikkan ini kondisi yang ini seperti apa? Nanti kita bisa minta pendapat dari orang. Selanjutnya Pak, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah apa yang biasa Bapak lakukan dalam mengatasi atau mengambil keputusan? Biasanya sebelumnya saya minta istilahnya anak tersebut itu kekurangannya di mana. Dan saya mintakan ibu kelasnya itu untuk berkonsultasi untuk mengundang wali muridnya, contohnya bukan untuk bisa menanyakan latar belakang sekolah sampai anak ini mengalami kesulitan tersebut. Ini sejauh mana? Setelah itu terus dari keputusan kalau Pak. Jadi nanti setelah guru kelas biasa sudah berkonsultasi dengan wali, kita biasanya angkat di dalam rapat sebelum kenaikan kelas masyarakat. Kasus per kasus ini biasanya kita harus bisa untuk istilahnya kekurangan dan kelebihan apabila anak itu dinaikkan atau tidak dinaikkan itu akan munculnya di ya tidak nanti terjadi masalah berikutnya. Itu langkah-langkahnya. Terus selanjutnya Pak, hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan saat kasus dilema tadi? Itu langkah-langkah. Paling efektif memang kalau ini anak ini dengan kemampuan yang ini harus dinaikkan, saya minta untuk wali kelasnya itu mintakan surat pernyataan atau kesanggupan dari orang tua untuk bisa mengejar kekurangan anak tersebut. Kemampuan anak itu istilahnya pembelajarannya harus berubah atau bisa dikatakan lulus naik secara bersyarat itu. Bersyarat. Terus Pak, untuk yang selanjutnya, menurut Bapak dalam menghadapi kasus tersebut, apakah memiliki jadwal tertentu atau langsung ketika ada masalah semacam kenaikan kelas tadi atau sejenisnya itu langsung diambil langkah pada itu? Kalau masalahnya itu sudah teridentifikasinya sudah memang sudah lama sekali, maka kita sesuaikan dengan
jadwal rencana kita. Jadwal rencana saya juga apakah waktu saya adalah kita yang lain. Tapi kalau kejadian itu yang kita saat itu terjadi, ya kita selesaikan satu. Yang pertanyaan selanjutnya Pak, ini korelasi dari pertanyaan yang atas. Menurut Bapak, adakah seseorang atau faktor yang lain yang mempermudah dalam Bapak mengambil keputusan tersebut? Karena untuk mengambil keputusan memang saya tetap harus minta pendapat dari teman-teman, karena teman-teman sendiri yang bisa memberikan masukan yang sebagai bagian. Yang terakhir Pak, dari pertanyaan yang sudah saya sampaikan, dari semua hal yang telah Bapak lakukan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Dan seperti itu menaikkan kelas, tapi pertanyaan itu tidak mampu masalah. Pelajaran apa itu? Pelajaran yang bisa diambil dan antara kebenaran berbeda dengan etika yang ada dalam kebenaran. Hati kita akan anak ini tidak layak naik. Kalau ini dinaikkan akan menimbulkan yang tidak berbeda dengan anak-anak yang lain nanti. Tapi pada itu kita lihat per kasus karena latar belakang seperti apa, latar belakang orang tua, latar belakang anak sendiri. Kalau anak ini setelah kita konsultasi dengan orang tua, ini anak ini masih bisa diperbaiki, ini dan orang tua juga sanggup untuk membantu belajar anak, bisa lebih baik untuk mengambil kebijakan seperti itu. Kalau anaknya dan orang tua tidak sangat kita komunikasikan, ya yang tidak mau ya kita harus belajar apa yang dikejar, apa yang kita ini ya terkondisi. Terima kasih Pak Mono selaku Bapak Kepala Sekolah Kecil Utara yang telah memberikan masukan atau memberikan jawaban atas wawancara yang saya sampaikan. Semoga nanti kita bisa mengambil nilai positif dan nilai baik dari apa yang langkah-langkah pengambilan keputusan yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.